Semia, kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Masa senang sekali kalian masih memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan ya adik-adik. Karena kalian tahu, firman Tuhan bukan hanya sebagai pedoman bagi hidup kita, tapi dia juga memberikan kita kekuatan dalam menghadapi tantangan maupun kesulitan yang kita hadapi saat ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, meminta hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi tubuh kami. Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan. Kami mau belajar akan firman-Mu. Berikan kami hikmat, pengertian Tuhan, agar kami memahami setiap kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, biarlah Engkau saja yang berbicara langsung pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Telinga merupakan organ tubuh yang sangat penting bagi manusia. Masing-masing kita memiliki dua, di kiri dan di kanan. Telinga juga termasuk dalam 5 panca indera ya adik-adik. Dengan telinga kita mampu mendengar suara-suara di sekitar kita. Dengan telinga kita bisa mendengar suara orang berbicara, suara-suara binatang, suara-suara musik, dan suara yang lainnya. Bersyukur untuk pendengaran yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kemampuan kita mendengar dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini? Penasaran? Mari kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari kitab Yakobus. Siapa sih Yakobus, sang penulis kitab ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Surat Yakobus, atau setidaknya itulah nama dalam bahasa Indonesia. Jika dilihat dari bahasa Yunani, namanya adalah Yakobos, yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Yaakov. Dan itulah mengapa kebanyakan terjemahan kuno dan modern mengubah namanya menjadi Yakobus. Demikianlah kita akan menyebut namanya dalam video ini. Ada banyak nama Yakobus dalam Perjanjian Baru. 2 diantaranya berasal dari lingkaran dalam 12 murid Yesus. Tapi surat ini datang dari Yakobus, saudara tiri Yesus. Nah, kita mengetahui kisah tentang Yakobus dari kitab Kisah Para Rasul dan dari surat-surat Paulus. Setelah Petrus pindah dari Yerusalem untuk memulai jemaat-jemaat baru, saudara tiri Yesus, Yakobus, menjadi terkenal sebagai pemimpin di gereja induk di Yerusalem. Sebagian besar jemaatnya terdiri dari orang Mesianik atau Kristen Yahudi. Ini adalah komunitas Kristen yang pertama ada. Dan kita tahu bahwa gerejanya mengalami masa sulit selama 20 tahun saat Yakobus menjadi pemimpin mereka. Pada saat itu terjadi bencana kelaparan yang membawa kemiskinan besar di wilayah itu, dan orang Yahudi Mesianis ini dianiaya oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Tapi melalui itu semua, Yakobus dikenal sebagai pilar gereja Yerusalem. Dia juga dikenal sebagai pembawa damai yang memimpin dengan hikmat dan keberanian, sampai dia dibunuh secara tragis. Ternyata, Yakobus yang menulis kitab ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Bukan Yakobus anak Alfeus atau Yakobus yang saudara Yohanes, anak Zebedeus yang adalah murid Tuhan Yesus. Bukan ya adik-adik. Yakobus memimpin jemaat mula-mula yang percaya kepada Tuhan Yesus di Yerusalem. Dia melanjutkan dari pelayanan Rasul Petrus. Nah, Yakobus menulis surat ini ditujukan untuk umat Israel yang berada jauh di perantauan. Walaupun surat ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi isinya masih bisa berlaku untuk kita saat ini. Adik-adik, Yakobus menulis surat ini untuk menguatkan jemaat yang mengalami penderitaan dan cobaan, penganiayaan pada masa itu, untuk jangan menyerah, untuk tetap setia kepada Kristus dan tetap hidup kudus walaupun dalam masa sulit sekalipun. Di awal suratnya, Yakobus menjelaskan kepada orang Kristen yang teraniaya untuk menganggap cobaan yang dialaminya sebagai suatu kebahagiaan. Wah, ini merupakan konsep yang baru bagi anak-anak Tuhan dalam menghadapi pencobaan ya adik-adik. Pencobaan atau hal-hal sulit seperti apa yang kita alami saat ini. Nah, contohnya adik-adik ya, pencobaan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa pergi sekolah, kita harus belajar dengan cara-cara baru via online, tidak bisa leluasa berjumpa dengan teman, hanya bisa lewat media sosial saja ya kan? Nah, atau saat kalian ditolak
dari kelompok teman-teman kalian. Saat kalian dibully, itu juga termasuk dalam pencobaan. Kenapa kita diminta untuk menganggap cobaan yang kita alami sebagai suatu kebahagiaan? Perasaan sedih saat kita mengalami cobaan itu adalah hal yang wajar, adik-adik. Tapi kita harus sukacita, karena kita tahu dan yakin Allah memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Allah memakai masa-masa sulit itu untuk kita belajar lebih percaya kepadanya, belajar lebih berserah dan bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita juga tidak mengerti apa yang sedang Allah lakukan dalam hidup kita. Seumur hidup Lose juga baru kali ini mengalami situasi seperti ini. Rasanya penyakit itu ada tepat di depan gerbang rumah. Jadi kita harus jaga kebersihan lebih lagi dari yang dulu. Lebih sering cuci tangan, jaga kesehatan. Begitu pula juga dengan kalian ya. Lose tahu, menganggap cobaan sebagai suatu kebahagiaan adalah hal yang sulit. Oleh sebab itu, Yakobus mengatakan kita perlu meminta hikmat kepada Allah. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat adalah mengenal firman Allah dan tahu menerapkannya dalam kehidupan kita. Mintalah hikmat kepada Allah dan Allah akan memberi dengan murah hati. Hikmat tidak hanya diperlukan saat kita menghadapi cobaan, tapi dalam segala hal yang kita kerjakan, kita memerlukan hikmat. Alkitab adalah pedoman hikmat kita. Alkitab mengajarkan apa yang Allah mau kita lakukan dalam hidup ini. Kita mendengar dan kita belajar firman Tuhan bukan hanya untuk sekedar tahu, tapi kita juga harus melakukannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 22, Tuhan mau kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saat kita mempelajari firman Tuhan dan melakukannya, janji Tuhan adalah kita akan berbahagia. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Yakobus mengatakan, percaya dan beriman saja tidak cukup, tapi kita harus mampu melakukan, menyatakan iman kita tersebut dengan cara hidup kita sehari-hari dan kita melakukan perbuatan baik. Yakobus mengajarkan beberapa tindakan yang dapat menunjukkan iman kita tersebut melalui bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Yang pertama, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita cenderung tergoda untuk mengagumi orang melalui warna kulitnya, melalui penampilannya, dari pakaian yang dia kenakan, dari barang-barang dia pakai, atau dari pintar dan terkenalnya orang tersebut. Kita menjadi memandang rendah orang lain yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria kita tadi. Sedangkan Alkitab mengajarkan kita untuk menghargai dan mengasihi orang lain. Sebab setiap orang dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, berbagi dengan orang lain. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita diajar untuk mau berbagi dan peduli bagi orang di sekitar kita yang berkekurangan. Tuhan sudah memberkati kita. Jadilah saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membantu orang lain. Dengan misalnya memberi barang-barang yang
layak pakai yang sudah kita tidak gunakan lagi, atau menyisihkan dengan sebagian uang saku kita untuk membantu. Yang ketiga, perhatikan lidahmu. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Lidah adalah alat yang berkuasa dan sulit untuk dikendalikan. Dengan lidah kita dapat melakukan beberapa hal yang berdosa, misalnya berkata bohong, membuli orang, bergosip, atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi dengan lidah juga kita dapat melakukan hal yang baik, seperti memberi semangat, memuji orang dengan tulus, menyapa orang dengan ramah, memuji Tuhan, atau saat kita menceritakan Tuhan Yesus bagi orang lain. Cara kita berbicara adalah hal yang sangat penting bagi Allah. Dengan kata-kata kita dapat membangun orang, dengan kata-kata pula kita dapat menjatuhkan orang lain. Hari ini, melalui kitab Yakobus kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita tahu yang Tuhan mau. Janganlah jadi pendengar saja, tapi jadilah pelaku firman. Kerjakan, lakukan apa yang Tuhan mau, firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunjukkan Yesus ada di hati kita dengan cara kita memperlakukan orang lain dengan baik. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini hari ayah. Nah, kita akan merayakannya. Rose minta kalian untuk membuat kartu ucapan bagi ayah kalian masing-masing. Kalian tulis dengan ungkapan rasa cinta kalian dan ungkapan rasa terima kasih kalian bagi ayah kalian. Nah, contoh kartu-kartunya dapat kalian lihat di deskripsi di bawah video ini. Ya, ada beberapa contoh yang dapat kalian ikuti. Nah, saat kalian memberi, kalian foto. Dan foto itu kirim ke WA Losemia. Oke? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran hari ini. Melalui kitab Yakobus, Engkau mengajarkan kami untuk mau menghadapi segala cobaan dengan sukacita karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau mau kami selalu berserah kepadamu saja. Begitu pula juga mengajarkan kami untuk mau melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menyatakan iman kami bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kekuatan agar firman tersebut dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan hanya dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.